Selanjutnya adalah sesi materi. Yang sesi pertama ini kita akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, SPFM Konsultan MSc. Kepada Dr. Sigit kami persilahkan. Tes. Baik, terima kasih Dr. Aulia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Adib, Ketua PBID, kemudian ada Dr. Beni Satria, terus Dr. Joko, senior saya. Ya, Dr. Hari juga dok ya. Juga kepada senior semua, sejawat yang hadir pada acara pagi hari ini. Tadi saya tertarik melihat mendengar earstroke tadi ya, Dr. Adib. Ya, kita sebagai dokter kan membahasakan awam itu susah ya. Stroke telinga gitu. Di bahasa Inggris kan earstroke. Saya bayangin kalau dokternya bilang masuk angin gitu. Terus kemudian ada orang Indonesia yang ngomong ke dokter luar negeri, wind enter to the body gitu. Pusing dokter luar negerinya. Opo wind enter to the body. Iya. Jadi memang masalah komunikasi tadi sangat ditekankan oleh Pak Ketum gitu. Ya, di sesi 1 ini akan ada 3 pembicara. Yang pertama adalah Dr. Gigi Hari Pujo Nugroho, SHMHKes CLA yang akan berbicara mengenai etika dasar, penerapan etik dalam profesi kedokteran. Jadi sebagai anggota MKEK BP2A saya tadi sempat ngobrol dengan Dr. Hari. Etik dasar ini harus sebenarnya diketahui bahkan oleh orang hukum begitu. Jadi kalau orang hukum gak ada etika dasar ya, pengetahuan etika dasar itu nanti menang-menangan gitu. Ya, jadi ini sangat penting, saya kira materi yang sangat menarik. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Joko Widiarto, JS, DHM MHKes. Nanti kita menuju ke etika profesi, konsep filosofis dan praktis dalam praktek kedokteran. Perlukah perubahan? Nah ini juga luar biasa ini. Kemudian yang ketiga nanti oleh Dr. Herman Kristanto, SPOG Konsultan dengan judul Etika Profesi dan Kesejawatan. Jadi untuk yang pertama kita panggil dulu Dr. Hari ini. Ya, Dr. Hari, Dr. Gigi Hari Pujo, ini rumahnya di Malang, betul ya dok? Rumahnya di Malang, beliau adalah besar sepertinya di Malang ini kalau saya lihat CV-nya. Tapi Fakultas Kedokteran Gigi dari UNER Surabaya, kemudian lanjut ke Sarjana Hukum Universitas Wisnu Wardana Malang, kemudian Magister Hukum Kesehatan di Unika Sugiya Pranata, kemudian program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 45 di Surabaya. Nah ini saya tertarik sebenarnya dengan judul tesis beliau di Sugiya Pranoto ini. Tesis hukum tapi tentang filsafat yang ditulis. Luar biasa. Ya, saat ini beliau sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Nah, jadi nanti kita bisa menyerap ilmu beliau, pengalaman beliau bagaimana menghadapi tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang katanya tuntutan-tuntutan itu tidak hanya memang merasa yakin dokternya salah, tapi ada coba-coba. Nah itu, coba-coba siapa tahu berhasil. Ternyata banyak juga yang ditarik. Nah, ini menarik ini nanti. Monggo dokter. Ya monggo silakan dok. Waktu 30 menit ya dok. Ya terima kasih Dokter Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi Bapak Ibu, teman sejawat, senior semua yang ada di sini. PBID adalah kakak dari PDGI. Saya sebenarnya takut, khawatir, ngeri juga dan bertanya-tanya kenapa saya harus diundang gitu ya. Sedangkan senior saya Dr. Sigit di bioetik UGM lebih layak dibandingkan saya gitu. Tetapi karena teman-teman Dr. Sigit, Dr. Tuntas dan
Dr. Gigo dan teman-teman, oke lah saya menghadapi ini orang-orang senior-senior semua di sini, baik secara profesi maupun secara umur dan ilmu. Saya mencoba untuk menjawab tantangan ini dengan ilmu dasar saja, gitu ya. Kalau tadi Dr. Adib bertanya tentang kasus ya, mungkin langsung saya jawab saja pagi hari ini adalah setelah Jawa Tengah. Mohon Dr. Adib dan Dr. Beni arahkan pertemuan yang sama ini di Sumatera. Saya enggak jawab Sumatera mana, tetapi dari 33 kasus yang sudah diadukan di dalam MK.DKI jilid 4 ini, 9 itu ada di Sumatera. Jadi 33, 9 ada di Sumatera, itu artinya sudah lebih dari 30%. Jadi setelah pertemuan ini Dr. Joko mungkin MKEK, BHP 2A, dan kemarin saya sudah sempat bicara dengan Dr. Beni, Ketua MK.DKI juga sudah siap kalau memang kita berkolaborasi. Jadi kalau mengundang kami sebagai MK.DKI jangan khawatir dengan dana karena semuanya dibiayai negara. Dan MK.DKI 4 ini kita berkomitmen, kita tidak terlalu banyak sidang diharapkan, tapi kita lebih banyak sosialisasi dan pembinaan. Dengan pembinaan lebih meningkat, sidang lebih kecil. Jadi ukuran kita dalam disiplin, penegakan disiplin itu harusnya ya, bukan sidangnya 300, semua terpenuhi 90%, bukan. Kalau ada 300 aduan, bukan sidang ya, satu aduan itu bisa 14 kali sidang. Tapi kalau 300 aduan, artinya apa sih? Artinya masyarakat kita sakit, profesi kita juga sakit, ya kan? Banyak sekali kok dokter yang diadukan. Nah, Bapak Ibu teman sejawat, saya langsung saja karena waktunya singkat, penalaran etik dalam profesi kedokteran. Ini saya langsung di sini ya. Baik, jadi background positioning begini. Kalau kita berbicara tentang etika, itu enak. Kita enggak pernah berdebat tentang etika, berdiskusi tentang etika boleh. Berdebat tentang hukum mungkin bisa. Tapi akhir dari diskusi tentang etika itu adalah pelukan. Berbeda dengan akhir diskusi dari hukum, gontok-gontokan. Kenapa? Karena etika itu tidak masalah benar atau salah, tetapi patut dilakukan atau tidak patut dilakukan. Etika itu adalah ilmu, ya. Nah, maka kalau kita bicara masalah sidang, kita tidak mungkin menyidangkan etika. Kenapa? Etika itu paradigma manusia. Manusia sebelum berpikir, dia punya paradigma dulu. Lah paradigma itu apa bisa disidangkan? Pikiran manusia itu apa bisa disidangkan? Tidak bisa. Yang bisa disidangkan itu adalah perilakunya. Nah, perilaku itu bukan etika, tetapi perilaku itu ada di kode etik. Karena ini bersifat kewajiban yang bisa diukur, sedangkan etika tidak bisa diukur. Nah, maka saya sangat senang dengan ini, hanya beda model lingkarannya, karena Dr. Joko kalau lingkarannya ke atas, kalau saya ke samping, tetapi sama, prinsipnya sama, saya ambil dari Jackie juga. Nah, etika, maka kita berbicara tentang kode etik ya. Nah, yang kedua ada irisan, bukan irisan sebenarnya, disiplin ini ada di dalam wilayah kode etik itu. Lalu ada hukum. Coba modelnya begini. Kalau mengingat pasal 4, jadi dokter dilarang memuji diri, ya, menghindarkan diri dari memuji diri. Menghindarkan diri dari memuji diri ini hanya ada di dalam wilayah kode etik. Gitu ya. Nah, apakah ini bisa disanksi disiplin? Tidak. Kenapa? Tidak ada kesalahan di situ. Hanya tidak patut saja. Ya, hanya tidak patut saja.
Nah, kesalahannya di mana? Di dalam pasal 3 ayat 2 huruf X Perkonsil 4 2011 itu disebutkan dilarang memuji diri melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya apa? Memuji diri itu hanya wilayahnya etika atau kode etik. Ketika memuji diri dan pujian itu tidak benar, artinya dia bohong bahwa dia tidak mampu lakukan itu, tapi dia dia ngomong bahwa saya mampu lakukan itu baru pelanggaran disiplin. Ini bedanya. Nah, kalau seperti itu terus apakah harus orang itu disanksi oleh hukum? Tidak. Kenapa? Kalau memuji diri, hanya memuji diri itu adalah wilayahnya kode etik, memuji diri dengan membicarakan sesuatu yang tidak benar itu adalah wilayahnya etik dan disiplin sekaligus, tetapi ketika itu dilakukan dan merugikan pasien, itu baru wilayahnya hukum. Itu kenapa 1365 BW ada 2 unsur, apa itu? Kerugian dan kesalahan. Kerugian di dalam pasal 1365 BW bahasa Belandanya itu skeden. Skeden itu rugi dalam arti luas. Nah, ketika melibatkan unsur kerugian di dalam memuji diri, baru dokter itu bisa dihukum. Ini adalah wilayah yang mesti kita nanti menjadi dasar. Nanti persidangannya ada di mana? Ya berdasarkan wilayah ini. Nah, struktur pembahasan saya nanti ada di dalam wilayah ini. Jadi ada etika, kalau kode etik nanti Dr. Joko, hukum nanti mungkin Dr. Beni. Nah, saya masuk ke virtue etik, deontologi, dan teleologi. Virtue etik nanti saya akan bahas di akhir sebagai kesimpulan. Deontologi ini adalah teorinya Immanuel Kant. Jadi prinsipnya deontologi itu adalah kita itu dipandang sebagai orang yang punya etika ketika kita melakukan kewajiban. Jadi ada kewajiban-kewajiban kita lakukan, itu kita beretika. Tapi kalau ada kewajiban kita tidak lakukan, itu kita tidak beretika. Inti dasarnya seperti itu. Nah, kalau teleologi beda. Teleologi ini adalah yang digagas oleh Aristoteles dengan ilmu eudaimonia. Eudaimonia itu apa? Kebahagiaan. Setiap orang itu punya tujuan. Dan menurut Aristoteles, tujuan itu adalah kebahagiaan itu. Jadi teleologi adalah apa yang dianggap etik, apa yang dianggap melakukan sesuatu tindakan yang etik ketika dia melakukan untuk tujuan bahagia. Itu eudaimonia. Tapi sepanjang sejarahnya teleologi sampai kepada 1960-an ada Jeremy Bentham yang kemudian punya saudara yang namanya James Mill, yang kemudian punya anak yang namanya John Stuart Mill, yang pada akhirnya menelurkan yang namanya utilitarian ethics. Ini berbeda lagi. Utilitarian ethics itu tujuannya baik, tetapi lebih dikemas the greatest happiness for the greatest number. Kebaikan yang paling besar untuk sebanyak mungkin orang. Nah, inilah pandangan yang seringkali dipakai oleh negara. Apa sih negara? Negara itu menciptakan satu hukum publik yang membuat orang, semakin banyak orang itu baik. Itu undang-undang nanti akan berbicara banyak tentang itu. Ini teori dasarnya. Nah, saya masuk kepada struktur moral di dalam peraturan. Bapak Ibu teman sejawat semua senior yang saya hormati, kita tidak sedang membicarakan tentang agama. Tetapi semua agama pasti mengenal yang namanya hukum Tuhan, hukum abadi. Ini tidak pernah salah. Nah, korelasinya adalah hukum abadi itu, ya, hukum abadi itu diturunkan kepada kita menjadi hukum moral di dalam diri kita. Hati nurani. Nah, Thomas Aquinas bilang ini namanya hukum kodrat, moral mind. Nah, ketika kita punya moral, lalu kita terjemahkan moral itu di dalam norma yang bisa diukur. Itu namanya hukum positif, hukum negara. Maka
Kalau ada sesuatu yang salah di dalam hukum negara, berarti hukum moral di dalam diri orang itulah yang menciptakan yang salah. Gitu ya. Jadi gampang sekali kalau kita melihat bahwa korelasinya memang seperti ini. Maka kalau kita berbicara tentang hukum, Dr. Sigit, kita tidak boleh berbicara tentang hukum itu keluar dari berbicara tentang moralitas. Ada adagium namanya quid lege sine moribus. Apa gunanya hukum kalau tidak ada moralitas di dalamnya? Bullshit. Kita tidak boleh berbicara hukum kalau kita tidak pernah mengerti apa itu moral dan etika. Jangan pernah berbicara hukum kalau tidak mengerti moral dan etika. Ini selalu saya didikkan kepada mahasiswa saya, karena NIDN saya bukan di Fakultas Kedokteran, NIDN saya di Fakultas Hukum. Nah, ini kita cara menyikapi hukum dengan etika begini. Di Undang-Undang Praktek Kedokteran, coba sih, kalau kita buka Undang-Undang Praktek Kedokteran, apa yang kita buka duluan? Banyak teman-teman sejawat membukanya apa? Ya yang belakangnya, sanksi pidana gitu kan. Undang-Undang Praktek Kedokteran yang paling terkenal dulu awal-awal diundangkan apa? Saya sekarang tidak boleh praktek lebih dari 3. Itu kan ada di sanksinya gitu ya. Kenapa? Karena orang lebih takut sanksi dibanding orang mengetahui kenapa sih saya tidak boleh praktek lebih dari 3. Suatu saat saya ke UGM ikut help. Saya berangkat dari Malang pakai Malioboro. Kereta itu pagi hari saya nge-grab. Di lampu merah, supir grabnya itu berhenti. Gitu ya. Terus saya pulang dari UGM sampai Malang itu sudah pagi jam 4 subuh. Ada lampu merah tapi sepi. Sopir Grab yang A itu siang hari berhenti. Sopir Grab yang B pagi hari lampu merah, dia tidak berhenti. Kira-kira pertanyaan saya, sopir Grab yang A yang pagi hari, siang hari lampu merah berhenti, ketika dia nge-Grab pagi hari jam 4 lampu merah, dia berhenti juga enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena siang hari dia berhenti, ada polisi, takut. Tapi kalau malam hari, subuh, enggak ada polisi, lampu merah, dia bablas. Kenapa? Enggak ada polisi. Nah, sekarang kita masuk di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, itu pakai cara sopir Grab, atau sopir Grab yang, saya pagi hari lampu merah berhenti, siang hari lampu merah berhenti, subuh lampu merah juga berhenti. Kenapa? Karena saya tahu kewajiban saya, bukan karena ketakutan lagi. Nah, di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, kalau kita berbicara pasal 79 huruf B, itu ada sanksi tentang tidak membuat rekam medik. Itu merupakan kewajiban di pasal 46 ayat 1. Maka kita semua selalu memakai membuat rekam medik, bukan? Tapi coba saya tanya, rekam medik yang dibuat itu langsung dilengkapi atau nunggu seminggu? Atau nunggu dioprak-oprak sama bagian asuransi? Ini dok belum dilengkapi karena tidak bisa diklaim. Padahal melengkapi rekam medik itu ada di pasal 46 ayat 2. Sama-sama kewajiban, kita membuat rekam medik tapi melengkapi belum tentu. Kenapa? Karena ayat 1 ada sanksinya, ayat 2 tidak ada sanksinya. Ini nanti kita melihat bahwa kita mendekati undang-undang itu sebagai undang-undang yang kita punya etika atau karena sesuatu yang menakutkan. Ini bahaya. Kalau kita mendekati undang-undang profesi itu hanya karena ini menakutkan, ya kita sama seperti supir Grab tadi, gitu ya. Padahal di dalam konsideran huruf C, Undang-Undang Praktek Kedokteran itu sudah disebutkan secara nyata bahwa undang-undang ini dibuat untuk dokter gigi yang mempunyai etik dan moral, ada atribusinya yang tinggi. Jadi setiap pasal, kewajiban-kewajiban sampai sanksi, itu bukan ditujukan untuk menakut-nakuti kita, tapi ditujukan untuk tadi loh.
Kalau kita sudah punya etik dan moral yang tinggi, sudah selesailah. Kita tidak perlu membaca pasal-pasal, sudah selesai itu. Undang-undang sudah dibuat dan kita sudah menurutinya. Kalau itu memang terjadi. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang penalaran tentang hak hidup, hak asasi manusia dan hak manusiawi. Ini nanti akan kita banyak diskusi begini. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf A itu disebutkan bahwa warga negara itu punya hak hidup dan mempertahankan kehidupan. Ya kan? Nah, setelah itu ada hak-hak yang lain. Hak di depan sama di depan hukum, hak pekerjaan segala macam sampai kepada hak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini kenapa penting untuk kita melihat apa itu hak asasi manusia atau fundamental human right dengan hak manusiawi atau human right saja. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti kalau kita melihat ya, misalnya slide ini saya balik. Nah, kalau misalnya saya mengurangi orang yang hidup itu misalnya hak pekerjaannya dikurangin, hak bela negaranya dikurangin, hak berkeluarganya tidak ada, hak anak untuk tumbuh kembang tidak ada, hak mengembangkan diri tidak ada, hak memeluk agama juga tidak ada. Apakah dia masih hidup? Masih kan? Tapi coba kalau kita balik, ya, kita balik sekarang. Nah, hak hidupnya tidak ada. Mempertahankan kehidupan tidak ada. Dia masih bisa punya pendidikan? Tidak bisa. Artinya apa? Yang namanya fundamental human right itu menjadi pokok. Nanti kalau kita menghadapi dilema etik, dua hal itu antara fundamental human right dan human right, maka kita bisa memilih mana yang kita dahulukan. Salah satu contoh ini. Nah, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Apakah ini termasuk fundamental human right atau human right? Pelayanan kesehatan belum tentu merupakan fundamental human right. Ya kan? Kalau itu sifatnya estetik, sifatnya elektif, pasti berbeda dengan gawat darurat. Kita mengerti sangat untuk itu. Sehingga gawat darurat ya gawat darurat, poli ya poli. Karena gawat darurat fundamental human right, yang poli kemungkinan hanya cukup human right saja, gitu ya. Nah, tetapi apakah yang elektif itu juga bisa dibedakan lagi? Bisa dipilah lagi. Karena yang elektif bisa jadi estetik, not directly related to life atau disability gitu ya. Tetapi ada juga yang ada directly related to life and disability. Artinya apa? Artinya kita bisa memisahkan mana yang penting dan mana yang kurang penting. Bukan berarti yang human right itu tidak penting, bukan ya. Tetapi ketika itu berhadapan dengan fundamental human right, maka kita harus konsentrasi fundamental human right dulu yang harus kita kerjakan. Termasuk di dalam pembiayaan. Nah, deontologi merupakan jalan panjang suatu perdebatan etika. Saya tadi sudah menyatakan bahwa kita ini punya kewajiban. Kode etik itu adalah kewajiban semua, ya kan? Kewajiban semua. Itu namanya imperatif kategoris. Kewajiban-kewajiban. Tetapi ada kalanya kita melakukan bukan imperatif kategoris, bukan kewajiban, tetapi suatu kewajiban yang bersyarat, imperatif hipotesis. Maksudnya begini, saya menutup pintu mobil itu tidak dengan jalan keras, hanya pelan tapi nutup. Kenapa? Supaya anak saya niru. Maka kewajiban saya nutup pintu dengan tidak keras, itu adalah imperatif hipotesis. Supaya apa? Bersyarat, supaya anak saya juga tidak lakukan hal yang salah gitu loh. Nah, ini pentingnya di mana? Pentingnya di sini. Bapak Ibu teman sejawat, kalau kita melihat ada kemarin kasus seorang ibu meninggal, anaknya waktu kita sidang, anaknya 6 bulan, lucu sekali sampai selesai sidang itu anaknya saya peluk, saya cium. Kasihan sekali, ibunya meninggal. Dia digendong oleh emaknya, omanya, neneknya. Nah, sebenarnya perjalanan kasus ini cukup panjang, sudah preeklamsi,
preeklamsinya memang sebelum hamil pun juga sudah tensi tinggi, tetapi dokter opjin pertama itu tidak pernah ngingetin, tidak pernah memberikan edukasi bahwa nanti kemungkinan kamu harus diterminasi sehingga kamu hidup, janinmu mungkin yang akan dikorbankan. Tidak pernah terjadi sampai kepada waktu hari hanya akan melahirkan, di-refer ke opjin kedua yang tidak tahu story-nya, hanya dilimpahin seperti itu, akhirnya ibu yang meninggal. Gitu ya. Nah, yang mau saya tekankan apa? Kan kalau menterminasi janin itu kan hak hidup janin. Ya kan? Tetapi merisikokan ibu sehingga ibu meninggal, janin bisa dilahirkan, itu juga sesuatu yang undang-undang larang. Artinya sesuatu yang sifatnya ini kewajiban, lalu apa yang saya lakukan? Kan seringkali gitu kan? Ada dua kewajiban, apa yang harus saya lakukan? Kalau itu satu kewajiban adalah fundamental human right, yang ini kewajiban adalah human right, gampang kita ngomongnya. Oh ya, saya ngikut yang fundamental human right aja yang saya pertahankan. Kalau sama-sama fundamental human right, apa yang harus kita lakukan? Milih di. Maka William David Ross bilang, prinsip prima facie. Artinya suatu kewajiban kita gugurkan demi kewajiban yang lain, maka menggugurkan ini tidak bisa dianggap tidak etis. Kenapa? Ada kewajiban lain yang harus kita lakukan. Itu prinsip prima facie, gitu ya. Nah, itu ada di dalam pasal 75. Saya coba bayangkan ya, Bapak Ibu teman sejawat mungkin pengurus PPID harus getol ini. Ini ada sesuatu yang salah di dalam PP tentang reproduksi. Pasal 34, bayangkan, seorang yang diperkosa, itu untuk membuktikan bahwa dia diperkosa, sampai akhirnya dibenarkan oleh undang-undang untuk kehamilannya itu diterminasi, itu hanya oleh apa? Keterangan penyidik dan psikolog. Bayangkan, opjin sudah terminasi, terus habis itu kan tidak mungkin, perkosaan diterminasi selesai, enggak kan? Perkosaan harus masuk ke pengadilan kan? Di pengadilan dibuktikan bukan pemerkosaan. Ini bayi sudah, janin sudah kadung diterminasi loh. Jadi ini tolong, ini penting sekali. Kenapa? Akan banyak cara-cara liar, abu-abu untuk menterminasi sesuatu yang seharusnya tidak diterminasi. Gitu ya. Nah, sekarang masalah manfaat dan kewajiban. Ini sebenarnya perdebatan telemedicine dari lama. Saya cuman bilang ini cuman masalah perdebatan etika. Orang yang bilang, oh ini bermanfaat, loh jangan bilang bermanfaat, ini enggak ada payung hukumnya loh. Nah kalau kita ngomong ini bermanfaat maka kita lakukan, nah, kita sudah teleologi. Tapi kalau kita bilang, oh ini enggak ada payung hukumnya loh, jangan lakukan dulu, kita sudah deontologi berarti. Gampang kan? Nah ini perdebatan panjang. Maka titik krusialnya, apakah telemedicine ini dilakukan atau tidak, ini kita tidak lagi berdebat tentang Permenkes atau apa, ini undang-undang, ini bukan undang-undang, ini turunan atau gimana, bukan. Tetapi ada pada titik krusial memeriksa secara fisik. Sepanjang memeriksa secara fisik itu ada di PMK 2052, pasal 20, maka itu harus kita lakukan. Maka kita harus mulai berbenah, mendefinisikan, memeriksa fisik itu apa sih? Apakah memungkinkan memeriksa fisik itu hanya dengan telemedicine? Seorang profesor ahli STEM terkenal di Indonesia diadukan. Belum pernah memeriksa fisik, hanya telemedicine, langsung pasien dijadwalkan di OK. Kira-kira ini dianggap melanggar enggak? Kalau orang teleologi bilang, oh enggak melanggar. Tapi kalau majelisnya orang deontologi melanggar, wong kewajibannya memeriksa fisik kok. Gitu ya. Nah, ignoring the right to autonomy for the right to life. Contoh,
Suatu pelayanan kesehatan yang harus ditujukan kepentingan masyarakat tidak melanggar hak asasi manusia. Itu pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Jadi suatu pelayanan kesehatan itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia, fundamental human right. Terus ayat 2-nya, pelayanan kesehatan masyarakat yang dimaksud pada ayat 1 merupakan program pemerintah, tidak memerlukan persetujuan. Loh, ini melanggar hak otonomi dong. Ya kan? Melanggar hak otonomi. Undang-undang ini sudah bilang, hak otonomi itu bukan hak asasi manusia. Hak otonomi itu adalah hak manusiawi saja. Loh, kenapa seperti itu? Karena kalau memang program pemerintah dan itu untuk melindungi masyarakat banyak, misalnya vaksin COVID, maka orang tidak perlu harus ditanya kamu setuju atau enggak. Kamu tidak setuju, kamu akan membuat orang lain jadi sakit dan mungkin tidak survive seperti kamu, mungkin mereka akan meninggal, gitu ya. Jadi untuk melindungi hak asasi manusia yang lain, maka hak manusiawi orang itu bisa dilanggar. Etis enggak? Etis. Undang-undang lakukan itu enggak? Lakukan itu. Tapi pertanyaannya begini, loh saya ini kalau divaksin saya mati, misalnya gitu ya. Maka untuk orang seperti itu enggak boleh dipaksa. Kenapa? Kan ini fundamental human right-nya dia. Tetapi kalau tidak, maka dia harus dipaksa. Maka undang-undang menyatakan ayat 1-nya tidak melanggar hak asasi manusia. Itu kata kuncinya. Ini juga ada di pasal 15 PMK 290, ada di pasal 59 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan. Nah, Bapak Ibu teman sejawat, ini adalah contoh utilitarian etik di dalam bentuk perundang-undangan. The greatest happiness for the greatest number. Saya tidak enak loh disuntik. Memang tidak enak. Tapi untuk semakin banyak orang happiness, kamu tidak happy tidak apa-apa. Asalkan tidak melanggar fundamental human right, gitu ya. Ordinary dan extraordinary principle. Maksudnya begini. Apakah make sense kalau sekarang orang dipaksa untuk vaksin? Mungkin kalau kemarin boleh. Kenapa? Extraordinary. Tapi kalau sekarang COVID itu sudah tidak seperti yang kemarin bisa membunuh, tingkat kematiannya banyak, maka memaksa COVID hari ini, memaksa vaksin hari ini berbeda dengan memaksa vaksin kemarin. Hari ini tidak boleh dipaksa. Kenapa? Kondisinya sudah ordinary, gitu ya. Maaf Dokter Heri, Ya. 5 menit lagi Dok. Oh ya siap, terima kasih diingatkan. Nah ini right to autonomy atau paternalistik. Bapak Ibu teman sejawat begini, kalau seorang pasien sudah menandatangani informed consent, dia setuju misalnya, terus di meja operasi dia masih sadar, dia bilang, saya tidak setuju dong, tidak jadi deh gitu ya. Kita lakukan apa? Tidak boleh gitu ya, tidak bisa kan? Ya sudah tidak jadi gitu ya. Nah ketika dia tidak jadi, ya sudah, keluar resiko mulu ya. Saya tidak mau tanggung jawab loh ya. Bisa kita ngomong gitu? Enggak boleh. Kenapa? Karena pembatalan itu tidak memutus hubungan. Ini Permenkes bilang begitu. Artinya apa? Kalau 1381 BW bilangnya begini, suatu perikatan itu bisa putus. Oleh karena apa? Salah satunya pembatalan. Kalau ada pembatalan ya sudah tidak ada ikatan sama sekali. Resikomu, resikoku. Tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi Permenkes bilang bahwa pembatalan suatu yang tadinya informed consent menjadi informed refusal itu tidak memutus hubungan dokter dengan pasien. Artinya ini bukan hanya hubungan kontrak. Hubungan dokter dengan pasien itu hubungan paternalistik. Sama seperti bapak kepada anak, walaupun mungkin sudah cerai dengan istrinya, anak tetap anak. Kira-kira seperti itulah, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang prinsip bagaimana menerangkan kepada pasien, sejelas apa? Ada yang namanya asas proporsional. Aristoteles bilang begini, ought to be treated equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally in
proportion. Artinya gini, kalau pasien itu well educated, ya kita harus jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau pasien itu tidak teredukasi dengan baik, ya kita tidak perlu harus clarity kasih semuanya. Kenapa? Karena berbeda dengan pasien yang pertama. Maka kita memperlakukan orang itu pasti berbeda-beda. Ini prinsip proporsionalitas, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang terakhir prinsip non-malfeasance dan beneficent. Non-malfeasance itu adalah prinsip tidak merugikan. Beneficent adalah prinsip baik. Contoh tidak merugikan itu adalah tindakan itu sendiri bersifat baik atau setidaknya bersifat netral secara moral. Misalnya, saya sekarang minta izin untuk minum. Boleh enggak? Boleh kan? Minum pun juga enggak apa-apa. Bapak Ibu minum pun juga enggak apa-apa. Artinya kegiatan saya minum, misalnya minum gini, ini tidak bisa dianggap sebagai tidak etis, tidak bermoral. Juga tidak bisa dianggap, oh ini tindakan yang etis. Enggak, ini netral-netral saja. Enggak bisa diukur moralitasnya. Tapi kalau tanggal 24 Maret saya minum di depan Bapak Ibu sejawat, ini sudah enggak etis. Ini sudah tidak netral, ya kan? Maksudnya gitu. Nah, sepanjang tindakan itu sendiri tidak bisa dipandang etik atau tidak, maka itu adalah tindakan yang netral. Tindakan yang netral itu adalah tindakan yang non-malfeasant, gitu ya. Tidak merugikan, tidak berbuat baik sih, tapi juga tidak merugikan gitu loh. Nah, kalau ada harus efek buruk yang terjadi, maka efek buruk itu bukan menjadi tujuan. Untuk mencapai suatu efek baik, bisa jadi efek buruk itu harus terjadi. Tapi harus proporsional dong. Ya, harus proporsional. Nah, kalau beneficent itu ada dua. Kebaikan oleh karena kewajiban, yang kedua kebaikan karena cita-cita moral. Misalnya begini, Dokter Sigit bisa renang ya. Nah, saya tidak bisa renang nih. Saya dengan Dokter Sigit duduk di tepi kolam yang airnya itu kedalaman 2 meter. Saya cuma 170. Artinya kalau saya nyemplung sampai dasar, jinjit pun juga masih tekor. Hidung saya masih di bawah permukaan, gitu ya. Dokter Sigit tidak dorong saya ke kolam renang, hanya menemani saja. Dokter Sigit berbuat non-malfeasant, tidak melakukan hal buruk bagi saya. Oke, ini cerita pertama. Cerita kedua, saya di tepi kolam renang sama Dokter Sigit, terus saya tiba-tiba terlalu banyak pola, saya kecemplung. Dokter Sigit diam, tapi ada lifeguard yang datang terus tolong saya. Lifeguard itu berbuat baik enggak? Berbuat baik. Kenapa? Karena dia digaji. Iya toh? Kalau enggak lakukan ya dia dipecat. Artinya perbuatan baik dia itu adalah perbuatan baik oleh karena kewajiban dia. Dokter digaji, oh iya, berbuat baik iya. Berbuat baiknya karena digaji belum tentu. Maka ada yang kedua, supererogatory act, suatu perbuatan baik oleh karena cita-cita moral. Contoh, saya dengan Dokter Sigit di tepi kolam renang, saya kecemplung lagi. Dokter Sigit masih pakai pakaian lengkap, saya lihat handphonenya iPhone X Pro yang 20 juta sama Z Fold 4 yang 26 juta sama S23 Ultra yang 1 tera 22 juta misalnya. Saya kok apal jadi. Ya apal handphone. Nah, di sakunya Dokter Sigit itu sekitar 60 juta. Ya. Saya kecemplung, terus habis itu Dokter Sigit udah enggak peduli apa-apa, handphone masih di badan, langsung nyemplung, angkat saya. 60 juta hilang. Dokter Sigit berbuat baik enggak? Bedanya dengan lifeguard apa? Bukan kewajiban dan cenderung untuk berkorban. Itu namanya kepahlawanan. Indonesia ini pahlawannya berapa banyak sih? Semua penduduk enggak. Pahlawannya cuma sedikit. Padahal kita dijajah sama-sama loh.
Siapa yang berani ambil bagian, saya mau jadi pahlawan. Itulah tindakan subrogatory act. Dokter, kita semua ada di posisi mana? Posisi, pokok tidak merugikan aja dah. Atau posisi, saya lakukan kewajiban. Kenapa? Gaji saya 60 juta ya. Gitu. Atau saya lakukan kewajiban. Gaji saya berapa? Terus tidak pedulilah. Bayangkan, apa yang hari ini mau ambil bagian, saya daftar gantikan Dokter Mawar di Nabire. Ada yang mau? Tidak bisa. Ya, jangan Bu. Yang muda-muda saja dulu. Tapi ada yang mau? Kalau ada yang mau, dia lakukan karena kewajiban atau karena subrogatory act. Ini tantangan. Maka terakhir kesimpulan saya begini. Pertanyaan untuk direnungkan. Tuntutan moral dokter itu sampai mana? Cukup tidak merugikan, cukup berbuat baik atau kewajiban berbuat baik karena kewajiban atau sampai tindakan kepahlawanan. Saya sangat senang sekali tadi kita diawali dengan sumpah. Maka kalau membaca sumpah nomor 1, ini kira-kira ada di posisi mana? Sumpah nomor 1, saya akan mendharma baktikan hidup saya demi kepentingan perikemanusiaan. Mendharma baktikan hidup loh. Bukan menyerahkan 7 jam waktu saya sehari loh. Ya kan? Sumpah nomor mana? Kebaikan yang mana? Gitu ya. Saya enggak berani jawab ya. Apa yang kita tanya pada diri kita? What should I do atau what should I be? Ini dua hal yang berbeda. Kalau what should I do, apa yang harus saya lakukan? Oh lihat, apa kewajibannya? Orang deontologi hanya bisa menjawab what should I do. Apa sih kewajiban saya? Tapi kalau virtue ethic itu menjawab what should I be? Saya ini menjadi dokter seperti apa sih? Kalau saya menjadi dokter yang baik, nggak usah tanya kewajiban dah, nggak usah ngomong undang-undang lah, itu sudah lewat bagi saya. Kenapa? Saya sudah lakukan hal yang terbaik bagi profesi saya untuk masyarakat. Yang terakhir, Nobel Profession itu bukan profesinya, tetapi orangnya. Sehingga kalau kita irah-irah putusan MK DKI, kita ini bukan penegak hukum. Sekali lagi, saya bukan penegak hukum. Saya penegak disiplin. Apa itu penegak disiplin? Nanti sesi jam 1 ya. Iya Pak Sigit ya. Jam 1. Nah, irah-irah kita adalah demi kehormatan profesi kedokteran Indonesia berdasarkan keturunan Yang Maha Esa. Artinya, kita berusaha untuk supaya profesi ini dihargai dan memang masyarakat benar-benar agree. Ini orang yang memang kita harus akui dokter yang terhormat. Bukan lagi profesinya, tetapi orangnya. Gitu ya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Hari, luar biasa Dok. Nah kan kita tidak salah ya, kita tidak salah mengundang Dokter Hari, Dokter Gigi Hari di sini. Ya, applause sekali lagi untuk Dokter Gigi Hari, terima kasih Dok.